Halo semua, perkenalkan kami mahasiswi Universitas Airlangga program studi S1 Akuntansi. Kami kelompok 7 dari kelas O dengan anggota Maria Graciela, Yohana Novita, Arcangela Valeri, Dila Mutiara, dan Maria Immaculata. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Dr. Erina Sudaryati, DRA, MS, AK, CMA, CA. Halo semua, perkenalkan nama saya Dila Mutiara Hermanto, NIM 072 dari Prodi Akuntansi Universitas Airlangga. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. So, let's get into it. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan akuntansi pemerintah. Awalnya, pada tahun 1975, sistem akuntansi masih sebatas administrasi tata usaha keuangan daerah. Lalu, pada tahun 1979 hingga 1980, sistem akuntansi pemerintah masih dilakukan secara manual dan tidak terkomputerisasi. Namun kala itu, Departemen Keuangan mulai membuat rencana modernisasi sistem akuntansi pemerintah. Tahun 1986, rencana mengenai pengembangan akuntansi pusat dan sistem akuntansi instansi disetujui. Dan pada tahun 1987 hingga 1988, mulai muncul usulan pengembangan sistem akuntansi berbasis komputer. Selanjutnya, pada tahun 1992 dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara sebagai Central Accounting Office, lalu pada 2001 hingga 2002 mulai berlaku otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, hingga pada tahun 2003 dan 2004 terjadi reformasi akuntansi sektor publik. Mulai tahun 2005, laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah atau yang biasa disebut dengan SAP. Dan mulai tahun 2010, pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan basis akrual penuh. Selanjutnya, kita akan mulai masuk ke topik sistem akuntansi pemerintahan pusat. Namun, sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui definisinya. Sistem akuntansi pemerintahan pusat atau yang biasa disingkat SAPP adalah sistem pengelolaan manual maupun terkomputerisasi mulai dari data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan-pelaporan keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171 PMK 05 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat atau SAPP terdiri dari dua sistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi Instansi yang nanti akan kami bahas lebih lanjut. Sebelum membedah lebih jauh mengenai dua sistem utama SAPP, kita harus mengetahui tujuan dari SAPP itu sendiri. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari SAPP? Tujuan SAPP yaitu untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendali anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah dan penyajian sebagai upaya untuk mempercepat perhitungan anggaran negara. Selain itu, tujuan lain dari SAPP adalah mempermudah pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional. SAPP juga dirancang untuk mendukung transparansi laporan keuangan pemerintah dan akuntabilitas keuangan pemerintah dalam mencapai pemerintahan yang baik, meliputi akuntabilitas atau pertanggungjawaban, manajerial, dan juga transparansi pemerintah. Saya Maria Graciela dengan NIM 051. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dasar hukum sistem akuntansi pemerintah pusat. Jadi, dasar hukum SAPP sendiri ada 3. Yang pertama yaitu UU
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana dalam UU ini dikatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki kewenangan untuk mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah PMK nomor 213 tahun 2013 dan dasar hukum yang ketiga yaitu PMK nomor 215 tahun 2016. Kedua PMK ini sama-sama mengatur tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Hanya saja PMK 215 tahun 2016 ini merupakan penyempurnaan dari PMK 213 tahun 2013. Kedua PMK ini sampai saat ini juga masih berlaku digunakan di Indonesia. Kemudian, saya akan menjelaskan dua bagian dari SAPP, yaitu sabun dan SAI. Sabun sendiri dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sabun ini memiliki beberapa subsistem. Antara lain, yang pertama, Sistem Akuntansi Pusat atau yang disingkat SIAP. SIAP sendiri memiliki dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara atau SAKUN dan Sistem Akuntansi Umum. Kemudian, subsistem yang lainnya yaitu Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah atau SAUP dan H, SAPP, SAIP, SATD, SABAPP, SATK, dan Sistem Akuntansi Badan lainnya yang disingkat dengan SABL. Yang selanjutnya yaitu SAI atau yang disebut dengan Sistem Akuntansi Instansi. SAI sendiri merupakan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga selaku pengguna anggaran. SAI ini memproses data transaksi, keuangan, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. SAI ini memiliki 3 subsistem, antara lain Sistem Akuntansi Keuangan atau SAK, kemudian yang kedua, Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara atau yang disingkat SIMAK BMN, kemudian SABAPP atau Sistem Akuntansi Bagian Anggaran, Pembiayaan, dan Perhitungan. Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata Oleta Serafin dengan NIM akhir 087. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan pemerintah pusat yang dikenal juga sebagai LKPP. LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang nantinya akan disahkan kepada DPR. Namun, sebelum disahkan kepada DPR, LKPP akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK. Laporan keuangan pemerintah pusat sendiri terdiri dari 7 macam laporan, antara lain laporan realisasi anggaran, neraca pemerintah, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah yang dikenal juga sebagai SAPD. SAPD sendiri merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. SAPD memiliki 2 subsistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disebut juga sebagai SKPKD, dan Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dasar pertimbangan SAPD sendiri berdasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAPD memiliki 5 tujuan. Tujuan yang pertama adalah akuntabilitas, di mana SAPD harus mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap dan cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang nantinya akan berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Tujuan SAPD yang kedua adalah manajerial, di mana SAPD harus mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan SAPD yang ketiga adalah pengawasan, di mana SAPD memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional
secara efektif dan efisien. Tujuan yang keempat adalah menjaga aset melalui metode pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan standar serta praktek akuntansi yang mampu diterima secara umum. Dan tujuan dari SAPD yang kelima sekaligus yang terakhir adalah sebagai penyedia informasi anggaran dan keuangan, di mana SAPD harus mampu menyediakan informasi yang akurat dan juga tepat waktu. Demikian merupakan tujuan-tujuan dari SAPD itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Arcangela Valeri Kristiono, NIM 060. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi BUD. Sistem akuntansi BUD meliputi 4 prosedur. Yang pertama ada prosedur akuntansi penerimaan daerah, yang kedua prosedur akuntansi pengeluaran kas, ketiga prosedur akuntansi selain kas, dan yang keempat prosedur akuntansi aset tetap. Nantinya keempat prosedur ini akan dijelaskan secara lebih rinci di penjelasan berikutnya. Laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPKD meliputi 7 laporan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, kami akan membahas prosedur pertama dari sistem akuntansi BUD, yaitu sistem akuntansi penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses akuntansi, mulai dari pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada tingkat SKPKD maupun tingkat SKPD, baik secara terkomputerisasi maupun secara manual. Pelaksana dari sistem akuntansi penerimaan kas ini dapat dibagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama, di tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK SKPD, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu. Sedangkan di tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD Fungsi Akuntansi, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas ini meliputi 7 dokumen. Yang pertama, ada Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD, dan yang kedua, Surat Ketetapan Retribusi atau SKRD. Dokumen ini digunakan sebagai pedoman bagi wajib pajak atau retribusi dalam menentukan jumlah rupiah yang wajib disetor kepada bendahara penerimaan. Yang ketiga, ada Surat Tanda Setoran atau yang biasa disingkat STS. Dokumen ini digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dari bendahara penerimaan kas daerah di bank. Yang keempat, ada Tanda Bukti Penerimaan atau TBP. Dokumen ini digunakan sebagai tanda terima atas uang yang disetor oleh wajib pajak atau retribusi kepada bendahara penerimaan. Yang kelima, Nota Kredit Bank. Bank menggunakan dokumen ini untuk memberitahukan adanya transfer ke rekening kas daerah. Dokumen keenam adalah bukti transfer, dan yang ketujuh adalah dokumen lainnya yang berhubungan dengan penerimaan kas pemerintahan daerah. Catatan akuntansi pada sistem akuntansi penerimaan kas terdiri dari 5 catatan. Yang pertama, ada buku jurnal penerimaan kas, jadi mencatat transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas atau yang menyebabkan adanya bertambahnya kas. Yang kedua, buku kas umum. Buku sebagai hasil pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas. Buku kas umum ini adalah pencatatan harian yang dilakukan oleh bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, maupun bendahara pembantu. Yang ketiga, ada buku rekapitulasi penerimaan harian. Jadi buku ini untuk mencatat transaksi, penerimaan kas, maupun penyetoran kas ke rekening kas daerah berdasarkan laporan pertanggungjawaban. Yang keempat, ada buku besar kas, yang merupakan ringkasan data atas akun kas. Dan yang terakhir adalah buku besar pembantu penerimaan kas yang memberikan informasi rinci dari suatu rekening yang terkait dengan penerimaan. Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas di SKPD biasanya terdiri dari pajak dan retribusi melalui bendahara penerimaan pembantu, badan, lembaga, dan kantor pos yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, prosedur yang kedua adalah sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses akuntansi, mulai dari pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas di tingkat SKPD maupun di tingkat SKPKD, baik secara manual maupun terkomputerisasi.
Pelaksana dari sistem akuntansi pengeluaran kas ini juga dapat dibagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama di tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran, sedangkan di tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD Fungsi Akuntansi dan Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Yohana Novita dengan NIM 055. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem yang selanjutnya, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas. Dalam sistem ini terdapat 4 dokumen yang umumnya digunakan. Yang pertama ada SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Yang kedua ada SPJ atau Surat Pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan. Yang ketiga, ada nota debit atau bukti terjadinya pengurangan utang usaha. Dan yang keempat, ada bukti transfer ataupun dokumen lainnya yang diperlukan sebagai tambahan. Lalu, selain dokumen juga terdapat catatan yang digunakan pada sistem ini, yaitu mulai dari buku jurnal pengeluaran kas, buku kas umum, buku besar kas, dan juga buku besar pembantu pengeluaran kas. Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut, yaitu SP2D langsung, SP2D uang persediaan, SP2D ganti uang, dan SP2D tambahan uang persediaan. Sistem akuntansi yang selanjutnya dalam SAPD adalah sistem akuntansi aset tetap. Sistem akuntansi aset tetap ini meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan juga penyusutan terhadap aset tetap yang digunakan. Transaksi ini digolongkan ke dalam 2 kelompok besar transaksi, yaitu penambahan nilai aset tetap dan juga pengurangan nilai aset tetap. Penambahan nilai aset tetap berasal dari perolehan aset tetap melalui belanja modal, bantuan, hibah, donasi, dan sebagainya. Sedangkan untuk pengurangan nilai aset tetap terjadi karena pelepasan, penyusutan, dan transfer aset tetap. Sistem akuntansi yang selanjutnya dalam SAPD adalah sistem akuntansi selain kas. Dalam sistem ini terdapat 4 prosedur akuntansi. Dan yang pertama adalah koreksi kesalahan pencatatan. Dalam prosedur ini dilakukan dalam pembuatan jurnal dan telah diposting ke buku besar. Yang kedua ada pengakuan aset, hutang, dan ekuitas yang terjadi di SKPD. Yang ketiga ada jurnal depresiasi, yang dimana seluruh aset tetap SKPD dapat disusutkan selain tanah dan konstruksi. Dan yang keempat, jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment. Artinya, jurnal transaksi ketika pengeluaran kas belum dilakukan atau terjadi pengeluaran kas belanja di masa yang akan datang. Lalu sistem akuntansi yang terakhir dalam SAPD adalah sistem akuntansi Pemda atau PPKD. Sistem akuntansi Pemda atau PPKD adalah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD adalah satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. Sistem akuntansi PPKD terdapat 6 bagian. Yang pertama ada akuntansi pendapatan PPKD yang berasal dari dana transfer. Yang kedua ada akuntansi belanja PPKD yang dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan dicatat harian. Yang ketiga ada akuntansi pembiayaan yang terbagi atas penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Yang keempat ada akuntansi aset atau investasi jangka panjang, khususnya pengakuan atas investasi jangka panjang. Yang kelima, ada akuntansi hutang, yang merupakan pencatatan atas pengakuan hutang jangka panjang. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah akuntansi selain kas. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa, stay safe and stay healthy.